Di zaman sekarang itu, di era serba modern ini, media sosial itu menjadi platform untuk kita berinteraksi, bersosial, bersosialisasi, dan budaya asing yang menentang nilai-nilai lokal kita itu sebagai nilai-nilai lokal di Indonesia. Media sosial itu menjadi sarana untuk kita berinteraksi dengan orang yang di luar, yaitu tidak hanya di dekat kita, yaitu kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang jauh. Pentingnya kita memahami pengaruh dari media sosial itu bagi generasi kita maupun generasi selanjutnya. Itu kita harus bisa mengatur bagaimana media sosial itu baik untuk kita atau buruk untuk kita ataupun yang lain sebagainya. Hubungan sosial dan budaya itu kita bisa mempercepat interaksi sosial dan membentuk identitas dan persepsi dan mengubah nilai budaya yang ada di Indonesia kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Banyak dampaknya kalau kita tidak bisa mempengaruhi media sosial sebagai sarana kita kalau tidak melakukannya dengan baik. Dampak negatif yang kita dapat dari situ, kita bisa misinformasi dengan orang-orang lain, ataupun kita bisa potensi memprovokasi. Itu kalau kita menggunakannya dengan bijak, kita bisa dibully atau dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, makanya kita harus bisa memanage mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun manfaat ataupun dampak positif yang kita dapat dari media sosial itu ya banyak sebenarnya. Kalau kita bisa menggunakannya dengan bijak, kita bisa memaksimalkan manfaatnya itu dengan entah itu kita jualan dengan platform yang sudah tersedia, atau kita bisa mencari informasi dengan benar. Ya kita harus pintar-pintar mana yang baik dan mana yang buruk agar kita tidak mengambil keputusan yang salah. Mungkin cukup sekian. Di zaman yang modern ini, beberapa mulai membuat beberapa sosial media, di antaranya di Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Hal-hal ini membawa beberapa dampak bagi Indonesia. Dampak ini bisa menjadi pisau bermata dua. Satunya menguntungkan, satunya lagi merugikan. Nah, dampak menguntungkannya adalah kita semakin bisa bersosialisasi dengan orang lain. Orang lain dari luar negeri, dari berbagai perbedaan budaya, perbedaan suku, bahasa, dan lain sebagainya. Hal ini bisa membuat kita mulai mendapatkan ilmu-ilmu baru, budaya-budaya baru, dan lain sebagainya. Dampak buruknya adalah jika kita tidak mempertahankan budaya kita sendiri, maka lama-lama budaya tersebut akan terkikis oleh budaya bangsa lain. Dan hal itu sudah mulai terjadi. Salah satunya adalah di bidang musik. Baru-baru ini, anak muda sangat amat menggemari dengan apa yang dinamakan musik K-pop. K-pop adalah salah satu genre musik yang berasal dari Korea Selatan. Biasanya dinyanyikan oleh solo maupun grup. Nah, K-pop ini mulai sedikit mengubah budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia dikenal dengan lagu-lagunya yang lemah lembut. Kemudian, lagu-lagunya yang membawa lirik penyemangat dan lain sebagainya. Berbeda dari K-pop,
beberapa lagu K-pop memiliki lirik yang vulgar dan lain sebagainya. Hal itu sangat disayangkan untuk para pendengar yang masih di bawah umur. Kemudian selanjutnya, budaya joget-joget tidak jelas. Di TikTok, tren joget-joget tidak jelas ini sudah menjadi sangat biasa, sehingga terkadang agak sedikit tidak enak dilihat. Padahal Indonesia sendiri memiliki budaya menari yang sangat indah. Tarian Jawa, tarian Jawa, kemudian tari tradisional Bali seperti tari kecak, kemudian tari dari Jogja, tari serimpi, dan lain sebagainya. Tarian-tarian ini sebenarnya sangat bagus. Hanya saja, mulai sedikit menghilang dan tidak dikenal lagi. Oleh karena itu, sosmed ini bisa bermata dua. Bisa saja menguntungkan, bisa saja merugikan. Tergantung pada kita apakah kita bisa mempertahankan budaya kita atau tidak. Jika kita mempertahankan budaya kita, maka budaya kita tidak akan terkikis. Salah satu cara untuk mempertahankan budaya kita adalah dengan cara melestarikan budaya kita, kemudian sering-sering melihat tarian tradisional dan lain sebagainya, kemudian tidak apatisme dengan budaya kita dan lain sebagainya. Jika kita tidak menjaga budaya kita, maka lama-lama budaya kita akan tercuri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliza Azliani, NIM 2561317. Di sini saya akan menjelaskan dampak medsos pada jati diri bangsa. Pendapat saya mengenai hal ini adalah medsos memiliki dua dampak sisi. Yang pertama yaitu berpotensi mengancam jati diri bangsa, atau yang kedua, alat yang kuat untuk memperkuat dan mempromosikannya. Dari sisi negatif atau ancaman kehilangan jati diri adalah yaitu pudarnya nilai lokal. Itu yang pertama, karena konten dari luar misalnya tren fashion, musik, gaya hidup. Yang kedua, yaitu pergeseran norma dan etika. Contohnya, etika digital yang longgar dan kecepatan informasi seiring dengan waktu berbenturan dengan nilai-nilai luhur Indonesia seperti kesantunan, toleransi, dan gotong royong. Dan yang ketiga yaitu krisis identitas, yaitu banyak remaja yang mencoba meniru influencer atau standar kecantikan atau kesuksesan yang ada di media sosial. Adapun juga sisi positifnya, yaitu peluang untuk memperkuatkan jati diri kita. Yang pertama, platform promosi budaya. Media sosial memungkinkan kita untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia mulai dari kuliner, pariwisata, atau kerajinan. Yang kedua, memperluas wawasan tentang toleransi, yaitu dengan berinteraksi di media sosial kita bisa bertemu dan belajar dari orang-orang dari suku, agama, dan di daerah lain di Indonesia. Yang ketiga yaitu ruang ekspresi kreatif, yaitu anak muda bisa menggunakan platform ini untuk menciptakan konten yang modern namun tetap berakar pada budaya Indonesia. Jadi, menurut saya, media sosial hanyalah sebuah alat. Ibaratkan pisau, ia bisa digunakan untuk memotong sayuran atau bermanfaat atau melukai orang lain. Jadi, itu sangat berbahaya. Kehilangan jati diri bangsa tidak terjadi karena medianya, tetapi karena kurangnya filter dan pondasi yang kuat dalam diri kita sendiri. Itu juga penting untuk pendidikan karakter atau memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal sejak dini. Yang kedua itu literasi digital, mengajarkan cara menggunakan media sosial secara bijak termasuk kemampuan memilih informasi. Dan yang ketiga yaitu aksi positif. Aksi positif itu adalah mendorong generasi muda untuk bangga menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengangkat identitas dan budaya Indonesia. Misalnya membuat konten tentang keindahan alam. Itu adalah sisi positifnya dari dampak medsos pada jati diri bangsa. Oke, sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisviarani Clarista dengan NIM 256131777. Pada pandangan saya, media sosial memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap jati diri bangsa Indonesia. Mungkin salah satu dampak yang paling terlihat itu adalah perubahan orientasi budaya masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena ini tampak dan meningkatnya konten lebih menonjolkan sensasi, pengakuan, popularitas dibandingkan konten yang mendorong nilai positif dan kebermanfaatan. Dari sisi informasi, media sosial juga mempengaruhi cara masyarakat memahami kebenaran. Informasi yang viral seringkali dianggap lebih valid daripada informasi yang faktual. Hal ini menurut saya cukup berbahaya karena dapat melemahkan kemampuan masyarakat dalam berpikir kritis, menganalisis. Akibatnya, kualitas literasi dan kecerdasan kolektif bangsa menjadi terganggu. Namun demikian, saya memandang bahwa media sosial pada dasarnya bersifat netral. Dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Apabila dimanfaatkan dengan bijak, misalkan untuk mempromosikan budaya lokal, mengembangkan literasi, atau menyebabkan nilai-nilai positif, media sosial tuh justru dapat menjadi sarana untuk memperkuat jati diri bangsa. Sebaliknya, tanpa kesadaran dan pemahaman yang memadai, media sosial dapat membuat kita semakin jauh dari identitas asli kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin yang bisa saya sampaikan poin-poinnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas bagaimana media sosial secara perlahan dapat menggeser identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Media sosial memang menghubungkan kita ke dunia dan memfasilitasi akses informasi global. Tetapi, konten global yang banjir setiap hari membuat kita lupa akan budaya sendiri, seperti gotong royong, sopan santun, dan musyawarah. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya anak muda sekarang, lebih sering mengikuti tren viral internasional daripada merayakan Hari Batik Nasional atau kegiatan adat setempat. Lihat saja, algoritma media sosial mendorong kita membandingkan gaya hidup dengan figur publik asing, bukan tetangga desa. Sehingga rasa bangga jadi orang Indonesia terhadap budaya lokal semakin memudar. Bahasa daerah tergeser oleh istilah asing. Adat istiadat juga kalah sama pesta ala Hollywood. Ini bukan cuma soal hiburan, tetapi dapat menjadi ancaman. Tetapi kita juga jangan putus asa karena media sosial dapat dimanfaatkan secara positif dengan bijak, seperti menciptakan konten lokal, mempromosikan tarian tradisional di TikTok, atau menceritakan sejarah di platform pendek. Dengan itu, kita dapat memulai dari diri sendiri, mengajak keluarga atau teman untuk memperkuat identitas nasional. Sehingga globalisasi tidak menghapus akar budaya kita. Media sosial juga bukan musuh, tetapi sebagai senjata pertahanan jati diri bangsa Indonesia. Maka dari itu, mari kita terapkan mulai dari sekarang agar bangsa Indonesia tetap Indonesia di mata dunia dan teguh di era arus digital ini. Sekian. Sosial budaya Indonesia saat ini berada dalam masa perubahan yang sangat cepat. Seperti perkembangan teknologi, arus globalisasi, serta dinamika politik dan ekonomi membuat masyarakat Indonesia semakin beragam dalam membentuk pola pikir, gaya hidup, dan cara berinteraksi. Meskipun perubahan ini membuka banyak peluang, tetapi juga memunculkan tantangan baru, yaitu terkait identitas, nilai-nilai tradisional, dan kesenjangan sosial. Indonesia juga masih memiliki kekuatan besar berupa keberagaman budaya yang sangat amat banyak dan solidaritas sosial dan kehangatan antar warga. Namun, budaya gotong royong dan toleransi
terkadang tergerus oleh individualisme, polaritas ideologi, serta efek negatif terhadap media sosial. Akibatnya, masyarakat menghadapi dilema antara mempertahankan nilai tradisional dan menyesuaikan diri dengan perkembangan modern saat ini. Ada juga dampak baik dari sosial media ini, itu seperti kemajuan teknologi dan informasi. Itu bisa mempermudah kita akses pendidikan dan pengetahuan, membuka peluang ekonomi juga, terus menambah wawasan antar negara, menambah budaya-budaya yang baru. Kemudian adapun pelestarian budaya melalui digitalisasi, seperti tradisi, musik, dan kuliner yang bisa ditunjukkan ke berbagai negara. Kemudian adapun dampak buruk yang membuat nilai-nilai tradisional itu lama-lama menghilang, seperti masuknya budaya asing ke dalam Indonesia, kemudian lunturnya nilai-nilai tradisional, individualisme meningkat, kemudian budaya gotong royong yang sering dilakukan di Indonesia pada zaman dulu itu mulai berkurang di sebagian lingkungan. Terus anak-anak muda cenderung meniru budaya luar tanpa filter, seperti misalnya gaya-gaya barat itu ditiru sama anak zaman sekarang. Kemudian adapun tentang moral dan etika saat bersosial media, seperti kasus bullying, kekerasan digital. Kemudian etika bersosial media sering terabaikan. Ya, sekian. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan dampak media sosial yang bisa berpengaruh sebagai kita orang Indonesia itu jati dirinya mulai menghilang atau terkikis lah. Nah, kita di zaman sekarang itu pasti gak jauh-jauh yang namanya dari HP guys, dari smartphone. Jadi mau kita bangun tidur pasti yang pertama dicari itu udah pasti itu smartphone. Kemudian bahkan sampai mau tidur aja itu kita pasti buka HP dulu ya guys. Bahkan sampai ketiduran pun sambil buka HP masih, sampai HP-nya tuh kita udah tidur nih, nyala terus tuh. Akhirnya sampai mati tuh HP-nya, sampai lowbat lah baterainya. Nah, di smartphone tuh emang isinya apa aja sih? Kenapa semua orang tuh selalu 24/7 tuh selalu buka HP? Oke, jadi di smartphone itu tuh berisi tentang berita, ada berita, kemudian ada konten hiburan, berita atau gaya hidup lah. Itu di seluruh dunia guys. Jadi yang di detik ini, jam sekarang ini, itu kita bisa lihat secara langsung kejadian apa yang sekarang sedang terjadi di smartphone. Nah, sebenarnya tuh kita menggunakan smartphone tuh nggak apa-apa ya guys, ada baiknya juga. Tapi masalahnya itu muncul ketika tuh kita lebih sering mengikuti budaya luar guys ketimbang negara kita sendiri. Nah, karena apa yang aku bilang tadi kan itu berisi tentang informasi atau berita atau tren-tren yang viral lah di luar negeri. Itu membuat kita tuh jadi mulai ikut-ikutan lah tentang budaya luar, mulai ikut-ikutan budaya luar. Misalnya nih dari cara bicara, kemudian kebiasaan, kemudian cara berpakaian pun juga mengikuti gaya orang luar guys, luar negeri. Kemudian itu yang bikin kita sebagai identitas bangsa itu mulai menghilang guys. Kalian tahu kan orang Indonesia itu kan dikenal sebagai orang yang sopan, ramah, kemudian berbudaya. Namun media sosial itu tuh memang mendorong kita tuh menjadi pribadi yang
serba instan lah, jadi malas-malesan lah. Karena misalnya nih kita pengen makan, pengen beli ini, tinggal lewat HP, tinggal pencet bayar, udah, tinggal nunggu datang. Itu memang bikin hidup tuh jadi serba instan ya guys. Cuman ya itu jeleknya tuh kita jadi malas-malasan, nggak mau berusaha lah apa gitu. Kemudian terpengaruh sama tren-tren global lah. Nah itu salah satu titik awal terjadinya kita sebagai orang Indonesia itu identitasnya, jati dirinya itu mulai terkikis. Jadi itu tren media sosial tuh banyak ya guys, jadi bisa mempengaruhi juga kita sebagai orang muda itu. Jadi kita tuh bisa mengenal kayak budaya Korea, Amerika atau Jepang dibanding sama budaya di negara kita sendiri guys. Jadi ya itu karena di smartphone itu kita terlalu sering melihat budaya mereka sampai kita tuh akhirnya mulai suka lah. Nah suka itu dalam kata arti itu mulai terpengaruh sama budaya luar yang menyebabkan kita sebagai orang Indonesia itu udah mulai perlahan hilang budayanya di Indonesia. Nah itu guys. Kemudian tuh media sosial itu juga bisa mempengaruhi cara kita berbahasa, bicara yang tadi aku bilang. Misalnya kayak kata-kata kasar, kemudian ejekan atau gaya bicara yang sebenarnya tuh tidak mencerminkan sebagai bangsa Indonesia. Ini dalam konteks yang negatif ya guys. Dan ini di zaman sekarang itu tuh dianggap biasa guys. Padahal wah itu parah sih sebenarnya. Cuman ya itu kita udah nganggapnya kayak, bahkan kalau misalnya ada orang, misalnya nih kita ngomong ke orang nih, ngatain lagi nih, kemudian orang tuh kayak nyeramain kita. Terus apa yang keluar dari kata kita setelah orang itu menasihati kita? Pasti rata-rata jawabnya gini, alah gitu aja baperan. Nah karena kata baperan itu yang menyebabkan kita tuh sebagai orang Indonesia tuh hilang lah rasa respect ke orang lain. Karena kita mengikuti budaya luar guys, cara bahasanya itu. Nah itu juga salah satu titik awal kita tuh merusak budaya kita sendiri, budaya asli orang Indonesia. Nah baru kemudian demi konten nih kita tuh pengen famous misalnya nih, kita kebanyakan nih orang biar cepat famous, biar viral tuh yang pertama pasti bikin konten atau berita yang hoax. Itu pasti bakal cepet banget guys naiknya. Karena apa? Karena itu negatif ya guys, dalam konteks negatif dalam konteks negatif. Pasti kan orang-orang pasti juga rata-rata memang lebih suka kayak gitu nggak sih? Apalagi kayak bau-bau gosip gitu kan. Pasti seneng banget lah. Nah karena hal tersebut yang kita pengen cepat viral dan lain-lain sebagainya, itu tuh melanggar norma dan etika kita guys. Jadi nilai-nilai sopan santun, kemudian rasa malu, terus tanggung jawab terhadap diri sendiri, bahkan ke orang lain tuh udah semakin pudar guys. Karena apa? Karena kita tuh lebih mempedulikan seberapa banyak viewers yang kita dapatkan ketimbang kita melihat resikonya itu terhadap orang lain. Nah jadi akhirnya identitas bangsa kita nih perlahan-lahan tuh berubah guys, menjadi bukan lagi masyarakat yang beradab, tetapi jadi masyarakat yang mengejar popularitas. Nah buat aku solusinya tuh pertama gampang guys. Yang pertama itu bisa membatasi konten apa yang kita lihat guys. Kemudian media sosial tuh sebenarnya tuh bukan musuh kita ya guys. Jadi ada sisi baiknya. Jadi tuh kita memang bisa melihat, misalnya nih kayak misalnya ada kejadian ini nih, oh jadi kita tahu di kejadian tersebut tuh sedang ada ini. Nah kemudian tuh apalagi ya, kita tuh boleh mengikuti tren dari dunia luar. Misalnya misalnya dari cara berpakaian lah, boleh lah sekali-sekali kan. Tapi jangan keterusan juga, karena ya itu nanti kita bakal nyaman sehingga kita lupa sama budaya kita sendiri guys. Kemudian
jangan sampai lupakan akar budaya kita sendiri. Kemudian kita tuh juga harus mulai sadar bahwa untuk bisa memilih konten-konten yang bukan sekedar ikut-ikutan doang, yang pengen viral doang, pengen famous doang. Jadi tuh kita jadikan media sosial itu tuh sebagai tempat untuk memperkenalkan budaya kita, guys. Kita tuh bisa tahu memperkenalkan budaya kita. Sebenarnya karena di Indonesia itu tuh kan banyak aneka ragaman budaya, guys. Misalnya tuh kayak ada makanan khas, kemudian bahasa daerah, sampai musik tradisional. Itu kan di Indonesia banyak banget, guys, macam-macam ya. Jadi tuh banyak sebenarnya kita nilai positifnya. Cuman yaitu karena kita kurang minatnya di hal-hal yang tadi aku sebutin itu yang menyebabkan kita tuh sebagai orang Indonesia tuh jati dirinya mulai hilang, guys. Terus penting juga bagi kita yang generasi muda tuh untuk tetap menjaga karakter khas kita sebagai bangsa Indonesia dengan menjaga sopan santun, menjaga etika, dan berkomentar di media sosial maupun di dunia nyata pun juga kita tuh harus bisa memfilter, guys, bagaimana cara kita berbicara terhadap orang lain, kemudian menghormati orang lain, dan tetap membangun hubungan sosial di dunia nyata itu yang aku bilang tadi. Kita tetap harus berinteraksi terhadap orang di kehidupan nyata, guys. Dengan begitu kita tuh sebenarnya tetap bisa modern, maksudnya bisa menikmati lah di zaman sekarang yang modern ini, tetapi kita tetap harus melihat kita tuh identitas kita tuh sebagai orang negara Indonesia tuh gimana gitu terhadap media sosial gitulah. Nah, jadi tuh media sosial tuh kan memang udah berkembang ya, guys, dan trennya tuh memang setiap hari tuh selalu berubah-ubah. Tetapi jangan sampai hal tersebut jati diri kita tuh sebagai orang Indonesia tuh mulai menghilang, guys. Oke. Itu sih cukup gitu doang sih yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.